Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan kita waktu luang, kesempatan untuk meneruskan pelajaran kita, yaitu tajwid, yang dimana pada kesempatan kali ini setelah kita mempelajari kemarin bagaimana cara membaca beberapa huruf yang disukunkan, kemudian kita praktek bagaimana penempatan makhraj yang benar dari huruf hamzah sampai huruf jim. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan beberapa huruf, cara pengucapan huruf sehingga makhrajnya bisa pas, dari huruf dal sampai lo. Baiklah santriwan santriwati yang dicintai oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Ini kalau bisa di rumah itu dipraktekkan, ya, dipraktekkan, kemudian antum semua lihat di cermin, karena biar sempurna harokat-harokatnya, mulut-mulutnya kita lihat tuh, mulut kita sendiri di cermin, biar suaranya itu atau tempat keluarnya huruf tersebut itu pas. Ini latihan pengucapan huruf bagian yang kedua, ya. Ini merupakan pertemuan yang ke-10, yaitu huruf dal, ya. Jadi Ustadz akan memperbesar layarnya, sehingga nanti antum bisa lihat bagaimana mulut Ustadz bergerak. Saya copot maskernya dulu. Bagaimana gerakannya antum tirukan, ya. Antum semua tirukan. Baiklah. Huruf yang pertama, ini huruf setelah yang kemarin kita pelajari, ya, yaitu dal. Dal tempat keluarnya yaitu ujung lidah, kemudian di antara gusi sama gigi seri, persambungan, ya. Dadi du bad, du dan dani dadna, minal mudni madi dan dani da. Jadi da di sini bukan da, ya, dan juga bukan da, tetapi dal letakkan ujung lidah ke persambungan gigi seri dan gigi dan gusi. Makanya bunyinya da di du bad. Ini qalqalah, ya, makanya di pantulan du dan dani. Ini ikhwa. Dani dadna minal mudni. Jadi ketika baca mudni, memnya itu dhammah, kemudian dalnya itu sukun, jangan mencucu semua. Mu, ya, mencucu mu, kemudian dalnya apa? Dalnya sukun, mude, mude. Kembali lagi mulut kita, jangan sampai bacanya muduni, mudu, mudu, mudni, al minal mudni madidan danida, ya, huruf dal. Kemudian selanjutnya itu huruf zal, ya, huruf zal. Zal itu ujung lidah di antara gigi seri atas bawah, za. Kemudian dia sifatnya juga mengalir, jadi za, bukan hentakan. Kalau dal hentakan, nggak mengalir, tapi
Tapi kalau za ada zalnya mengalir dia. Kita praktekkan sama-sama. Nanti anak-anak juga harus mempraktekkan, ya. Za, zi, zu, bal, bal, zu, zan, zu, zan, zani, zazna, minal muzni. Nah, jadi minal muzni di sini juga bukan mencucu semua, bukan monyong semua. Muzni, minal muzni. Ini salah. Tapi minal muzni mazidan zaniza. Baik. Ini masih mudah, ini huruf dal sama zal mudah. Selanjutnya yaitu huruf, nah ini termasuk agak susah ini, ro, ya. Ro termasuk huruf yang bergetar, akan tetapi getarannya jangan banyak-banyak, tak lebih dari 2. Nah, ro ditahan ya, bukan ditahan tapi jangan digetarkan semua. Ro, nah, lidah sini tuh, di sini itu bunyi ro, kemudian nempel ke langit-langit atas bagian depan. Ro, ro, ro. Nah, terus terang Ustadz juga ketika tahsin sama teman-teman yang sudah bersanad, susah membenerin huruf ro di sini. Ketika Ustadz baca huruf ro, sehingga setidaknya kita mendekati benar. Baiklah, ro, ya kan? Ro tebel, kalau dia fathah tebel. Kemudian kalau kasroh tipis. Ri, ri sama ro, ri, ro, ri. Ini kan beda. Ro tebal atau tafkhim, atau kalau ri ini adalah tarqiq atau tipis. Baik, kita praktek. Ro, ri, ru. Nah, ru juga termasuk tebel, jangan ditipiskan. Ru. Nah, ini salah ya. Ro, ri, ru, bar. Kalau bisa, ro itu kan yang bunyi itu lidah. Jadi mulut itu nggak bisa nutup, bukan ro, dan jangan monyong ro. Nah, tapi bunyinya aja tebal, tapi mulut hanya membuka ro, ri, ru. Nah, kecuali kalau monyong dia dhammah. Ro, ri, ru, bar, ru, ror. Nah, kalau tanwin ketemu ro nggak bisa didengungkan. Ini namanya idgham bila gunnah. Langsung dimasukkan ke huruf ro selanjutnya. Ru, ror, roni, rorna. Nah, tanwin ketemu ro di sini jangan ditahan juga ya. Ru, ror, roni, rorna. Minal murni, mari, ron, roni, ro. Mari, roni, ro, ri, ru. Saya ulangi sekali lagi. Ro, ri, ru, bar. Nah, bar di sini bukan bau lah ya. Bar, hanya suaranya aja tebal. Bar. Ru, ror, roni, rorna. Minal murni, mari, roni, ro. Baik. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf zai, ya. Zai kayak kalau di abjad Indonesia yaitu huruf Z, ya. Mudah kalau dia agak neken z, ya kan? Za. Dia mempunyai sifat juga yang namanya as-sofir. As-sofir artinya kayak ada suara siulan kecil z, ya. Yang termasuk as-sofir itu adalah huruf so, zai, sama sin. Ini 3 huruf yang termasuk as-sofir atau semuanya mempunyai sifat as-sofir. Baiklah, kita praktekkan. Ini mudah kalau zai. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Minal muzni,
mazizan zaniza, zazizu baz zuzan zani zazna, minal muzni mazizan zaniza. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf sin, ya, sama seperti za. Sin juga kalau kita pengucapan sin ya harus meringis, ya, senyum, sehingga s-nya itu benar-benar s, nggak menjadi s, dan juga nggak menjadi as. Apa itu kan as itu jadi so, s jadi shin. Kalau s itu memang huruf s, sin, ya. Makanya kita bantu kesempurnaan huruf sin tersebut dengan meringis atau senyum, s, sa, sin, toyib. Sa, meringis dulu kan, kita apa namanya, ancang-ancang dengan senyuman dulu. Sa, si, su, bas, su, ya kan. Su, kalau kita monyong dulu jadinya short dia, ya, jadinya kelihatan huruf short. Tapi siapkan dengan senyuman untuk huruf sin. Sa, si, su, bas, bas, su, sang, sani, sasna, minal musni. Minal musni jangan sampai minal musni, tetapi sinnya netral, tidak monyong dia. Minal mus, biasa minal mus, atau kembali senyum karena memang sin harus dibantu dengan senyuman. Minal musni masih sang sanisa, toyib. Kemudian huruf shin, ya, huruf shin. Shin itu salah satu sifatnya yaitu at-tafashi, kemudian dia makhrajnya yaitu tengah lidah yang nempel ke langit-langit atas, ya. Sha, ya, agak susah juga, ya. Sha, shi, shu, ya. Jadi dia menyebar, at-tafashi itu menyebar, suaranya menyebar ke penjuru langit-langit. Sha, shi, shu, ya. Sha, shi, shu, bash, shu, shang, shani, shashna, minal mushni mashi, shang, shani, sha, sha, shi, shu, bash, shu, shang, shani, shashna, minal mushni mashi, shang, shani, sha, shani, sha. Jadi shinnya itu benar-benar sirnya, jangan pertengahan antara shin sama sin, sa. Dan dia bukan mencucu, ya, bukan memonyongkan lidah, karena dia keluarnya dari, bukan memonyongkan mulut, karena dia keluarnya dari lidah. Jadi buka aja mulutnya, jangan sha, ini kurang tepat, tapi sha. Nah, setelah shin yaitu huruf so. Nah, ini so, ini isti'la sama al-hams. Ini sifat-sifatnya, ya, isti'la, al-hams, as-sofir. Nah, ini so. Isti'la dia hurufnya tebal, walaupun dia kasrah, dhammah ataupun fathah harus dibaca tebal. As-sofir juga karena dia apa? Ada huruf shad ini harus keluar sedikit siulan dari huruf shad. Kemudian al-hams keluar hawa sedikit ketika kita mengucapkan huruf so. Nah, ini hawa yang keluar di sebuah huruf namanya al-hams. Nah, so,
juga bukan huruf yang keluar dari mulut, sehingga mulut itu tidak monyong. Ya, kita buka mulutnya, si, su. Ya, jadi ada suara tekanan di sekitar lidah bagian pangkal. Si, su, bas, su, son, soni, sosna. Minal musni, masi, son, soni, so. Toyib, ini tebal hurufnya. Ini agak susah juga membaca huruf so di sini. So itu bukan so. Ini biasa, nggak kelihatan tuh sifat isti'la'nya. Kalau dilihatin harus ditekan tuh yang pangkal lidah itu agar ke atas. So. Saya ulangi satu kali lagi. So, si, su, bas, su, son, soni, sosna. Minal musni, masi, son, soni, so. Toyib. Kemudian ini ada catatan lagi, ketika tanwin bertemu dengan huruf so di sini, ikhfa-nya juga tebal. Di sini ada kata susong, bukan susong. Kalau tipis biasanya ketemu dal, misalkan dadi, dubade, dudanda, dudandani. Nah, ini tipis. Tapi kalau tebal ya suaranya ikhfa-nya atau dengnya itu kayak mengumpul, ya. Susong, so, susong, soni, sosna. Baik. Lebih baik kita praktek langsung ya. Nanti ketika bisa PTM di pondok pesantren, insya Allah kita praktek langsung setiap huruf yang kita pelajari. So, kemudian huruf do. Nah, do ini juga susah ini, do ini. Do istitolah dia sifatnya. Kemudian makhrajnya dari tepi lidah kanan atau kiri atau keduanya yang menempel gigi seri, kemudian dia memanjang suaranya sampai ke ujung. Do, kan? Do, bi, du. Nah, ini isti'la juga sehingga suaranya itu mengumpul dan menekan lidah bagian belakang. Do, bi, du. Do, bi, du. Toyib. Do, bi, du. Do, bi, du. Kita praktek. Do, di, du, bad. Nah, jangan bade, bukan kokolah, tapi bad. Du, don, doni, dodna, doni, dodna. Do di sini sukun kemudian kena. Doni, dodna. Minal mudni, al mudni, bukan minal mudni. Itu kokolah salah. Minal mudni, madidun, doni, do. Kemudian huruf to, ya, to ini kita belajar 4 huruf ini isti'la semua, ini harus tekan gitu, pangkal lidah bagian belakang itu harus dinaikkan, caranya menekan. To, nah, to makhrajnya di ujung lidah, ya, hampir kayak dal, tapi istilahnya dia mempunyai sifat isti'la sehingga harus dihentakkan lebih kuat dan juga lidahnya harus nempel ke atas. To, bi, tu, bukan tak ya. Kalau tak ya ta, ti, tu, tipis. Kalau to, pi, tu, tebal semua. Harokat fathah, kasroh, dhammah wajib tebal. To, ti, tu, bato. Nah, ini karena huruf qalqalah, ketika kita mensukunkan harus ada pantulan, dan pantulannya sesuai dengan hurufnya. Ketika dia huruf tebal, pantulannya tebal. Ketika hurufnya dia tipis, pengucapannya atau pantulannya juga tipis. To, ti, tu, bato.
Jangan sampai bato. Nah, ini bukan pantulan, itu malah jadi harokat. Harokatnya apa? Salah ya. Tapi to, pi, tu, bato. Sedikit aja pantulannya, tapi terdengar. Ya, ingat, sedikit tapi terdengar. Tu, ton, toni, totona, minal mutoni, mati, ton, toni, to. Saya ulangi sekali lagi. Toti, tu, bato, tu, ton, toni, totona, minal mutoni, mati, ton, toni, to. Ya, yang terakhir nih ya, huruf lo, hampir seperti huruf zal, lo, tapi dia nggak keluar tuh lidah. Kalau zal kan keluar, lo ke dalam sedikit. Kemudian di isti'la juga harus tebal hurufnya. Allah, li, lu. Beda kalau zal kan, za, zi, zu, tipis nih. Zu sama lu beda. Lu berarti di huruf lo, tapi kalau zu itu berarti huruf zal. Li itu huruf lo, tapi kalau zi itu huruf zal. Ini bedakan ini. Hanya bedanya mungkin zal sama lo ini hanya tipis tebalnya aja, sehingga ketika pengucapan berharokat kasroh ataupun dhammah hampir sama. Yang membedakan yaitu sifat isti'la'nya. Zal tidak mempunyai sifat isti'la, sehingga za, zi, zu bukan lu. Tapi kalau lo, li, lu. Bisa membedakan ya anak-anak sekalian? Nah, tolong bedakan ini. Kita praktek. Lo, li, lu, bal. Ingat, nggak boleh monyong tuh huruf lo, ya. Lo, li, lu, bal. Lu, lon, loni, lonna, minal mulni, mali, lon, loni, lo. Lo, li, lu, bal. Lulon, loni, lonna, minal mulni, mali, loni, lo. Nah, ini pengucapan huruf dari huruf apa tadi, dal sampai huruf lo, ya. Insya Allah minggu depan ya, ini anak-anak kelas 7 semua ya, kita akan terusin di sisa huruf hijaiyahnya ya. Tetapi Ustadz berpesan agar mempraktekkan sesuai dengan, paling tidak sesuai dengan apa yang Ustadz ajarkan ya. Bagaimana makhraj yang sudah dipelajari, ketika dia sukun, ketika dia harokat fathah, ketika dia kasroh maupun dhammah, atau ketika dia berharokat tanwin dan ketemu huruf tersebut, bagaimana ikhfa'nya ya, bisa disimak kembali. Dan alhamdulillah ya, kita sudah mempelajari beberapa pengucapan huruf dari huruf hijaiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita semua bisa mempraktekkan latihan ya, latihan ini. Mohon maaf penulisan alhamdulillahnya kurang tepat ya, nggak ada alif di sana. Saya akhiri, jazakumullahu khairan, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala bahaya maupun wabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.